Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Menang, menang, menang. Akhirnya sahabat Bob, ya 5 pertandingan, 4 kali kalah, 1 kali seri, dan pertandingan ke-6 Inter akhirnya membungkus Empoli dengan skor 3-0. Happy! Yes! Ini yang kita tunggu-tunggu sahabat Bob. Benar gak sahabat Bob? Bagaimanapun 7 pertandingan ke depan itu adalah semua final. Kita ketemu dengan Lazio, ketemu dengan Verona, ketemu dengan Roma. Banyak lagi yang menunggu pertandingan-pertandingan besar untuk mencapai 4 besar sahabat Bob. Tapi sebelum gue lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Aduh, sahabat Bob, happy banget ya. Tidur nyenyak, walaupun bermainnya kemarin sore, tetapi ini adalah Inter yang kita inginkan. Terus bagaimana duet Lula akhirnya is back. Walaupun Toro dicadangkan, tetapi dia mendapatkan gol ketiga dengan asisnya Romelu Lukaku. Selamat buat Lukaku dan Toro, dan credit point buat kita kasih buat Lukaku. Lukaku luar biasa. Bagaimanapun ini adalah gol pertama dia dari segi permainan open play. Selama ini hanya sundulan, penalti, dan ini dia membuktikan gol pertama dengan kaki kanan, gol kedua dengan kaki kiri. Inilah kalau memang kita sama-sama tahu lah bagaimana dulu di zamannya Conte, Lukaku ini benar-benar sama Toro benar-benar duet maut. Nah, kalau mereka bisa kembali konsisten seperti tadi malam, ini akan menjadikan momok buat lawan-lawan kita. Baik nanti di Liga Champions kita melawan Milan, terus kita juga akan ketemu dengan Lazio, Roma, Atalanta, terus juga ada kita juga akan ketemu dengan Napoli penutupan Serie A. Semoga sahabat Bob ini kita terpaut 7 poin dari Lazio. Lazio sekarang menduduki peringkat 2 ya. Jadi artinya kalau gua pribadi nggak tahu sahabat Bob, silakan komen. Kalau gua patokannya adalah peringkat 2. Bagaimana itu kalau minggu depan kita bisa mengalahkan Lazio, selisih kita dengan Lazio tinggal 4 poin. Ya, tadi pagi juga Milan juga menang 2-0, berarti kita masih tetap di peringkat 6. Lazio dibungkus sama Napoli, dan Napoli hanya tinggal selangkah lagi. Mereka akan meraih Scudetto, dan selamat buat Napoli, dan semoga juga kita berharap Juventus juga dibalikin kembali minusnya ya. Artinya ditarik kembali poinnya. Kemungkinan lebih. Kemarin gua baca di Gazzetta dello Sport, kemungkinan itu bisa lebih tinggi hukuman buat mereka. Nah, kita tunggu aja sahabat Bob. Ini sebenarnya harusnya selesai ya. Jangan sampai Serie A udah mau selesai, tapi nasib Juventus kita juga belum tahu. Semoga aja. Yang paling penting sekarang Inter fokus untuk mencapai 4 besar. Wow ya. Aduh, luar biasa sahabat Bob. Bagaimanapun ini pertandingan yang... Nah, ini sedikit ya. Nggak tahu sahabat Bob bagaimana memandang. Kebetulan waktu di pertandingan gue kan ada di beberapa grup Interisti banyak sekali ya. Bagaimana banyak sekali fans yang pesimis gitu loh. Di babak pertama memang Inter 0-0 dan tidak bisa menjadikan peluang untuk gol. Tapi ya permainan masih ada sahabat Bob. Permainan di babak kedua masih ada. Kita jangan pesimis. Kalau kita sebagai fans ya kita dukung bahwa pasti yang namanya Inzaghi, para pemain tidak mau lagi menjadi pecundang. Pertandingan ke-6 seri atau kalah, mereka pasti tidak mau. Dan terbukti sahabat Bob, dari pemain-pemain cadangan yang bermain menjadi starter, Gagliardini yang bermain juga apik, D'Ambrosio juga bagus, Belanova juga lumayan. Nah, cuman Gosens yang kurang menurut gua ya, Gosens, terus juga Marcelo Brozovic juga agak sering kehilangan bola, mungkin grogi kali ya bermain dengan Hakan, nggak tahu juga ya. Tapi Korea juga punya peluang ya, Lukaku ya akhirnya membuktikan diri. Tapi so far so good, semua bagus sahabat Bob. Apalagi kapten kita Handanovic juga savingnya juga bagus. Jadi ya nggak ada yang perlu kita perdebatkan. Jadi kita berharap semoga Inter terus konsisten menjaga rasa lapar mereka untuk mencapai 4 besar sahabat Bob. Nah, kita
sedikit dari wawancara setelah pertandingan, kita berbicara tentang man of the match kita malam ini adalah Lukaku. Inter memberi segalanya. Sekarang saatnya saya harus membalasnya. Kita tahu bagaimanapun Lukaku ini adalah pinjaman yang sangat mahal ya. Dan dia baru bisa membuktikan diri di saat waktu-waktu terakhir Serie A, tinggal 8 pertandingan dan semalam 1, berarti tinggal 7. Tinggal Coppa Italia dan kita bersyukur dia bisa bermain melawan Juventus dan juga nanti melawan Milan. Semoga pemain-pemain Inter tidak ada yang cedera kembali. Seperti Skriniar mungkin udah habis ya. Kini saya harus berkontribusi untuk tim hingga akhir musim, kata Lukaku. Lukaku juga mencatat bahwa saya ingin berterima kasih kepada FIGC karena memberi saya kesempatan untuk bermain melawan Juventus. Ini adalah langkah maju dalam memerangi masalah rasisme dalam sepak bola. Sekarang kami fokus pada pertandingan hari Rabu. Ya, hari Rabu kita akan ketemu. Tujuan saya adalah selalu melakukan yang terbaik untuk Inter. Kalau klub ini memberi segalanya, jadi sekarang saya saatnya harus membalas budi, kata Lukaku. Jadi ya, memang Lukaku ini Inter penuh kesabaran ya. Inzaghi juga, pemain-pemain yang lain juga. Karena memang dia cedera yang belum pernah seumur karirnya itu terjadi. Dan itu memang butuh waktu. Nah sekarang, kalau dia udah bisa bermain seperti ini, luar biasa. Apalagi kalau sahabat Bob, dia sprint sama teman lawannya Empoli. Dia sudah mulai berani dan sudah mulai bagus ya. Kita tunggu aja lah. Semoga benar-benar Lukaku benar-benar buktikan diri kembali. Sekarang saya hanya perlu memberikan segalanya untuk Inter dan menjalani satu pertandingan. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan penggemar. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Inter karena klub ini memberi saya kesempatan untuk memenangkan trofi 2 tahun yang lalu. Bahkan di Gazzetta dello Sport gue baca tadi bahwa inilah Lukakunya Conte. Ya, apakah ini? Semoga bukan PHP dan semoga ini terus konsisten. Terus ditanya, Lukaku yang asli, saya sekarang kembali. Pemain Belgia tersebut menjawab bahwa saya kira begitu. Saya mendapat kepercayaan diri dalam aksi individu. Dan dalam hal berhubungan dengan rekan satu tim saya juga senang untuk Toro. Anda berdua telah melalui masa sulit. Sekarang kami mendapatkan kembali kepercayaan diri di depan gawang. Kami harus terus seperti ini karena ini adalah periode yang sangat penting bagi kami. Nah, satu lagi catatan buat Toro, sahabat Bob. Kalau dia sudah membuka keran golnya, dia susah dihentikan. Tapi kalau dia udah berhenti sekali, juga lama juga berhenti cetak golnya. Kalau seperti itu, semoga dengan dia menciptakan gol di Benfica dan dia juga menciptakan gol di lawan Empoli. Semoga nanti di Juventus dia juga menciptakan gol, mencetak gol, dan semoga Inter juga bisa melaju ke final, sahabat Bob. Nah, ini sedikit dari pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi. Romelu Lukaku menunjukkan mengapa kami membawanya kembali. Jadi ya, alasan Inzaghi membawanya Lukaku dari Chelsea ya inilah. Kita tahu bagaimana kalau dia dalam top performance, peak performance, Lukaku ini nggak ada duanya, sahabat Bob. Kita semua tahu betapa menderitanya tim dan dia musim ini. Ini tentang Lukaku. Kadang-kadang dalam sepak bola hal-hal yang tak terduga terjadi. Dia berlatih dengan baik seperti striker lainnya. Bagus sebagai pelatih, memiliki masalah terlalu banyak pemain untuk dipilih. Ini masalah yang ingin saya dimiliki di semua posisi. Terus melawan Juventus sangat bagus untuk pemain dan isyarat yang bagus dari IGC untuk sistem untuk anak muda yang menonton sepak bola tambah Inzaghi. Gol Romelu Lukaku memberi kami dorongan di babak kedua. Tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertandingan bola yang hanya 72 jam setelah Benfica. Saya mendapat tanggapan yang bagus dari tim dan ini pertanda bagus. Kita tahu bagaimana jadwal nerakanya Inter ini luar biasa, sahabat Bob ya. Habis Juventus, habis Lazio ketemu Verona. Waduh, banyak banget sahabat Bob. Terus nanti juga bulan depan juga akan ketemu dengan Milan. Wow, ini luar biasa. Semoga ini tidak bisa menjadi alasan dan Inter harus tetap fokus ya dan memberikan segala jiwa raganya untuk setiap pertandingan. Nah, sedikit kita update bahwa kemarin kalau kita bicara rating pemain ya, kalau kita bicara yang namanya Ambrosio, dia memainkan peranannya sebagai 3 back ya, dia dinilai 6.
Stefan De Vrij juga bagus 6,5, Acerbi 6, terus Raul Belanova malah dapat rating 7 sahabat Bob. Lagagliardini 6, Marcelo Brozovic yang memiliki babak pertama yang buruk, tapi babak kedua dia memberikan assist ke Lukaku. Hakan performanya tenang namun berkualitas, telah merindukan kreativitas dan suaranya bagus untuk membuat kembali ke lapangan. Dan dia juga punya peluang yang ditepis sama kiper, dan dia juga memberikan assist. Ini luar biasa ya untuk Lukaku. Gosens berjuang untuk mengirimkan umpan, tapi ya memang kurang bagus. Tapi ya udah, Di Marco masuk bagus, Romelu Lukaku man of the match. Ini sekilas tentang pertandingan tadi malam. Nah, sedikit kita berbicara tentang update ya sahabat Bob. Sahabat Bob ingat bagaimana Grimaldo, pemain Benfica yang di sayap kiri yang perannya seperti Di Marco atau Gosens, ini luar biasa. Pemain ini akan bebas transfer, dan ini adalah pertarungan antara 3 klub Serie A. Inter, Juventus, dan Napoli. Siapa yang akan mendapatkan secara gratis? Apakah Inter? Gua rasa mungkin bisa aja Inter ya. Kalau Inter juara Liga Champions, wow, ini pemain bagus dan dia di posisi salah satu terbaik di Eropa nih, Grimaldo nih. Semoga sahabat Bob kalau memang bagus ya, mungkin apalagi kalau sahabat Bob tahu bahwa Gosens sekarang lagi diincar sama Wolfsburg. Nah, kita nggak tahu apakah Inter akan tetap mempertahankan Gosens. Kita akan lihat nanti sahabat Bob. Nah, selain dari Grimaldo ya, kemarin kan di video gue sebelum bahwa Inter juga mengincar Danilo Doki ya. Ini pemain pemain Belanda yang bermain di Union ya. Dia ini satu kampung sama si Dumfries. Memang peranan dia adalah sebagai pengganti Skriniar. Cuman ini banyak sekali ya. Ada Napoli, klub-klub top Premier juga sangat merindukan dia karena dia jangkung 190 dan bahkan dia sudah mencetak 5 gol di musim ini. Dia ini back tetapi jago di udara sahabat Bob. Kalau memang Inter bisa mendapatkan sebagai pengganti Skriniar ini bagus, apalagi ini agennya langsung loh. Agennya langsung menyatakan bahwa memang Inter tertarik, Napoli banyak sekali gitu loh. Jadi kita tunggu, dia punya kontrak sampai 2025, 2 tahun lagi. Apakah Inter bisa mendapatkannya? Kita tunggu karena memang banyak sekali ya yang diincar Inter. Kita tunggu sahabat Bob apa yang akan terjadi. Nah, kalau sahabat Bob sebelum pertandingan kemarin ada hal yang sangat menarik. Bagaimana Bacin menemui Vicario ya di Castellani. Ini kemarin kebetulan Vicario ini cedera, jadi diganti sama kiper kedua. Nah, kita tahu bagaimana hubungan agennya Vicario dengan Inter juga bagus karena memang udah kenal dekat, dan ini adalah percakapan persahabatan antara Dario Bacin dengan Vicario ya. Karena kenapa? Memang tekanan dari Chelsea sangat kuat untuk Inter untuk menjual Onana sekitar 40 sampai 45 juta, sementara Vicario ini harganya sekitar 20 juta. Nah, kita tunggu. Tapi Inter punya kartu as. Ada Satriano yang di sana, terus ada Cristiano, dan juga ada Mulatieri yang jago banget ya di Serie B. Sekarang lagi cedera, semoga dia cepat sembuh. Dan ini juga bisa dijadikan bahan kesepakatan. Apalagi Inter, Christian Alaslani juga udah di Inter. Jadi hubungan baik Empoli dengan Inter semoga ini bisa menjadi sebagai pemulus sahabat Bob. Semoga kita tunggu aja apa yang akan terjadi ya. Nah, ini sedikit dari Di Ambrosio. Satu-satu yang memenangkan trofi sejauh ini adalah Inter. Benar banget, Inter sudah mendapatkan Super Coppa. Jadi ya, ini yang dia bilang. Ini bukan musim yang buruk. Kami telah memenangkan trofi, kata Ambrosio. Kami satu-satunya tim Italia yang melakukannya sejauh ini. Kami berada di semifinal Coppa Italia. Kami juga berada di semifinal Liga Champions. Ya, kami berada dalam fase yang menentukan musim ini. Kami harus menghemat energi dan mengkonsolidasi diri kami. Harus berbuat lebih banyak di liga, tetapi tidak pernah ada kekurangan peluang untuk gol. Memang benar bahwa jika Anda tidak membuangnya, Anda tidak mencetak gol. Tapi saya selalu cenderung melihat gelas tengah penuh. Hal yang mendasar, kata Ambrosio. Jadi sahabat Bob, kita tunggu aja apakah benar-benar Onana ini, ya kita berharap ya Onana tetap di Inter. Kalau kita berharap juga Inter tetap ada di Liga Champions musim depan. Baik itu dari 4 besar atau dari juara Liga Champions. Tapi gue pribadi, Inter bisa mendapatkan kedua-duanya sahabat Bob. Ya kita tunggu aja di Kamis dini hari jam 2 kita akan ketemu dengan Juventus. Semoga Inter benar-benar bisa membantai Juventus sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.